Bersalam. Assalamualaikum. Pagi, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu. Kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai dengan materi, Ibu mau cek kehadiran hari ini. Bagaimana semua hadir? Semua hadir. Semua hadir? Oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, mari Ibu mau bertanya tentang pembelajaran minggu lalu, materi manfaat pendapatan nasional. Mungkin satu orang masih ingat materinya. Silakan. Amin. Materinya tentang menghitung pendapatan nasional Indonesia. Materi minggu lalu untuk pengertian dengan manfaat. Jadi siapa yang bisa untuk menjawab manfaat pendapatan nasional? Coba, selain Amin ada yang bisa manfaat pendapatan nasional? PDB dapat digunakan sebagai pembandingan perkembangan perekonomian antar negara satu dengan negara lainnya maupun negara satu dengan Masih ada hubungan dengan materi pada pertemuan yang lalu. Materi yang akan dipelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui pengamatan video yang sebentar mungkin Anda akan menyaksikan video yang akan ditayangkan di depan. Melalui pengamatan video, siswa dapat menganalisis komponen-komponen pendapatan nasional. Sudah. Dan yang kedua, melalui latihan soal, siswa dapat menganalisis metode-metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi baik, hari ini yang kita belajar itu untuk komponen materinya, komponen pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi sehingga terjawab yang tadi manfaatnya dengan mengetahui metode-metode, maka Anda akan menghitung pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Bisa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi baik, silakan Anda membaca buku. Setelah membaca buku, Anda silakan sambil mengamati Anda menulis komponen-komponen inti. Rumusnya silakan.
Baik, setelah mengambil video ini atau membaca dari buku pamit, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi dari ke-6 komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional. Semuanya Anda paham atau ada yang belum paham? Diberikan kesempatan untuk Anda bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kurang paham dengan metode perhitungan pendapatan dan pendidikan keluar. Bagaimana kurang paham dengan metode perhitungan dan pendidikan. pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Jadi ingat, untuk materi metode perhitungan pendapatan nasional, untuk menghitung metode pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu kita belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Jadi pelaku-pelaku ekonomi yang mana untuk metode pengeluaran, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini kita tahu dari para pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, rumah tangga di sini yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga konsumsi, C-nya dari konsumtor, rumah tangga perusahaan untuk investasi, rumah tangga pemerintah untuk pengeluaran government, masyarakat luar negeri ada ekspor dan impor. Bagaimana, sudah paham? Ada lagi yang bertanya menyangkut komponen-komponen? Silakan, Januar. Saya belum paham untuk
Analisis komponen produk nasional bruto. Produk komponen yang pertama yang tadi Anda sudah amati ada komponen yang pertama komponen untuk produk domestik bruto atau yang istilahnya nanti ada GNP, istilah bahasa Indonesia Gross National Product. Berarti itu menjumlahkan seluruh produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing dari waktu 1 tahun. Baik, sudah paham? Kalau sudah, silakan. Lebih jelas untuk memahami materi, kita adakan diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok seperti yang sudah dibentuk, silakan nanti Ibu bagikan LKPD-nya, dan LKPD di sini ditulis per individu, tapi hasil yang akan dipresentasikan itu dari semua individu. Setiap kelompok diwakili satu orang yang mempresentasikan. Silakan, waktunya 15 menit. Jadi baik, untuk kegiatan diskusi nanti ada proses penilaian. Jadi Ibu akan menilai itu selama kegiatan diskusi berlangsung. Harus ada keaktifan di antara kelompok diskusi. Yang kedua nanti untuk penilaian presentasi. Jadi kelompok yang mempresentasi ada kesempatan untuk kelompok lain yang akan menanggapi. Silakan baca soal dan didiskusikan bersama. Baik, selamat pagi semuanya. Lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karya Tuhan kita dapat berkumpul. Pada 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Diharapkan kelompok teman kelas untuk saling menghargai dan kepada teman saya. Terima kasih saudara Profesor dari kesempatan. Di sini saya salah satu materi akan menjelaskan metode pendapatan nasional. Nomor 1, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Carilah pendapatan nasional tahun 2021 dan tahun 2022, bandingkan dengan keadaan perekonomian sekarang. Jawab, tahun 2021 kita lihat pendapatan nasionalnya sampai dengan 30%. Pegangan saya, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P sama dengan 180.500 rupiah tambah 190.000 rupiah tambah 175.000 rupiah tambah 198.500 rupiah sama dengan 774.000 rupiah. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab antara kelompok dengan kelompok. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok dua. Ini kesempatan untuk 3 kelompok ini supaya menanggapi hasil presentasi
dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Tolong teman deskripsikan pengaruh pendapatan nasional terhadap ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sekian. Dengan adanya data Ada pelaku untuk rumus yang terakhir itu ada rumah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu berarti ada terjadi apa? Perdagangan nasional toh. Di dalam perdagangan nasional ini ada ekspor dan ada impor. Bagaimana kita negara Indonesia kita juga mengadakan ekspor, kita mengirim barang-barang ke luar negeri. Begitupun barang-barang dari luar negeri itu akan diimpor ke negara Indonesia. Sudah jelas? Lebih baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 yang sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4 dan untuk semua kita masing-masing. Mari kita Jadi baik, sebagai akhir dari penyampaian materi hari ini, mungkin saya sebelum Ibu mengambil kesimpulan untuk materi hari ini, Ibu berikan kesempatan kepada satu orang yang mungkin memberikan atau membuat kesimpulan dari materi yang hari ini kita belajar. Ada dari kelompok 4. Silakan satu orang mungkin menyampaikan rangkuman materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Mungkin membuat ringkasan materi. Kelompok 1 tidak ada yang kasih rangkuman. Kelompoknya tidak ada. Sandro, kelompok Sandro. Tidak ada. Kelompok Fidel tidak ada yang bisa buat kesimpulan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan membuat kesimpulan sedikit tentang pelajaran ekonomi hari ini. Oke, menurut saya hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini sangat penting bagi suatu negara karena kita bisa tahu bagaimana perkembangan suatu wilayah atau negara mengalami perubahan atau kemajuan dari tahun ke tahun, dan kita bisa tahu juga permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang sekarang. Kita bisa membuat kebijakan atau strategi untuk bisa membuat negara ini berkembang seperti kebijakan kontrol inflasi, pemberian kredit, pendidikan dan training, program promosi kerja, perbaikan pelayanan kesehatan dan gizi, riset dan teknologi, pajak, tekanan pada kelompok target, peran yang terintegrasi terhadap kemiskinan, dan banyak lagi yang mungkin kita bisa beri untuk negara kita ini untuk maju atau berkembang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mari
menjelaskan. Sekali lagi yang bisa membuat ringkasan materi hari ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan mengamati di papan dan yang Ibu mau sampaikan untuk kesimpulan materi hari ini yang kita belajar. Yang pertama tadi, tujuan pertama tadi untuk komponen pendapatan nasional, dan dari tadi yang proses pembelajaran Anda bisa mampu menganalisis komponen pendapatan nasional. Yang pertama itu ada komponen gross national product atau produk domestik bruto. Itu jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat selama 1 tahun. Dari jumlah barang yang dihasilkan di sini menyangkut masyarakat negara yang bekerja juga di dalam negeri dan di luar negeri. Itu komponen untuk pendapatan nasional yang pertama. Yang kedua, untuk produk nasional bruto atau net national product. Jadi di situ menjumlahkan barang dan jasa masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Jadi menghitung barang dan jasa yang dihasilkan di sini. Untuk warga, beda dengan yang komponen pertama. Warga negara asing yang berada di dalam negeri dikurangi dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Artinya mereka bekerja di luar negeri. Rumus untuk NNP di sini, GNP kurang penyusutan barang modal. Yang ketiga untuk natural income di sini atau produk nasional dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi pajak langsung di sini yang dimaksud adalah pajak penjualan dan bea cukai. Rumus NNP-nya, NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang keempat adalah pendapatan income atau personal income di sini, pendapatan yang diterima oleh seseorang bentuk balas jasa atas keikutsertaan dalam proses produksi. Rumusnya di sini NNP sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Komponen yang terakhir di sini untuk disposable income atau pendapatan income di sini, pendapatan perorangan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi. Dari rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua dari pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis metode pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Yang pertama, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan pendapatan di sini ada faktor produksi. Anda ingat, faktor produksi tanah. Berarti penerimaan tanah itu pasti berupa apa? Sewa. Jangan lupa istilahnya. Jadi harus tahu bahasa Indonesia ada juga istilah asing, karena yang masuk dalam rumus untuk metode-metode perhitungan nasional itu akan menggunakan istilah bahasa Inggris. Jadi sewa yang simbolnya itu adalah rent. Yang kedua tenaga kerja. Tenaga kerja ini setelah dia bekerja dia akan diberi upah atau gaji. Jadi bahasa Inggrisnya adalah wage atau simbolnya wage. Modal, pendapatan berupa modal, bunga. I, simbolnya bahasa Inggrisnya interest. Skill yang terakhir untuk profit atau profit di sini dari laba. Simbolnya adalah P. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya Y sama dengan Y itu pendapatan nasional, R tambah W tambah I ditambah dengan P. Yang berikut menghitung dari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang tadi sudah dalam diskusi itu. Ada yang sudah bertanya tentang metode pendekatan pengeluaran. Itu ingat 4 pelaku ekonomi. Sehingga rumah tangga yang pertama konsumen
dari simbolnya C dari konsumtion, pengeluaran pemerintah atau simbol G dari government, perusahaan investasi dari investment, luar negeri ada ekspor dan impor ada X dan M. Sehingga rumusnya di sini Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M. Jadi baik yang terakhir menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Metode produksi di sini adalah menjumlahkan sektor-sektor produksi. Jadi rumusnya Y sama dengan P1 kali N ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah titik-titik N dan Pn. N dengan Pn artinya harga yang terakhir pada sektor yang terakhir dan jumlah yang terakhir pada sektor yang terakhir. Jadi baik itu mungkin ringkasan materi dari pembelajaran pada hari ini. Ada yang kurang jelas, silakan bertanya untuk kita masuk pada tes terakhir. Bagaimana, semuanya jelas? Jadi baik, silakan kembali kepada posisi semula supaya kita mengikuti tes agar kita bisa menilai, oh hari ini ketercapaian saya menyangkut materi ini saya bisa paham atau mungkin saya belum paham. Silakan kesempatan untuk kembali kepada posisi yang seperti biasa, siapkan kertas untuk kita tes. Sebelumnya hasil LKPD itu silakan dikumpul. Kumpulkan per kelompok, baru yang kecil. Per kelompok silakan kumpul per kelompok masing-masing. Setiap kelompok satu orang yang mengumpulkan dan bawa ke sini. Silakan waktunya kembali ke tempat semula. Silakan posisi semula. Siapkan kertas, tulis nama. Ya, waktu sisa 1 menit. Baik, setelah Anda merefleksi diri sebagai akhir pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan melakukan tindak lanjut hasil tes tadi untuk siswa yang sudah mencapai ketuntasan, berarti akan dilakukan pengayaan dan remedial bagi mereka yang belum mencapai ketuntasan. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini berakhir di sini. Anda siap diri untuk pertemuan pada minggu depan yang kita akan melanjutkan materi pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Mari kita menutup seluruh aktivitas kita karena Tuhan telah menyertai kita dalam proses pembelajaran pada hari ini. Mari kita menutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Siap. Salam. Terima kasih. Selamat siang, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Jadi Pak Frit bersama Ibu silakan dengan leluasa
berdiskusi di kegiatan tahapan Paskah ini, saya hanya mengamati. Terima kasih, saya berikan kesempatan kepada Pak Fri untuk mengambil alih menjadi coachnya Bu Meli. Bu Meli sebagai coach, jadi supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Nah, 2 tahapan sudah kita laksanakan, pra dan observasi. Hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Silakan Pak Fri. Mari saya hanya mengamati. Silakan. Selamat pagi, Ibu Medi. Kita sudah melalui observasi di kelas. Setelah di dalam kelas banyak hal yang Ibu sudah lakukan. Menurut Ibu, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik atau sudah menyenangkan, ataukah mungkin ada hal-hal lain yang mau ditambahkan? Baik, mungkin setelah dari hasil pembelajaran yang saya lakukan ketika di kelas, yang pertama itu mungkin siswanya menjadi lebih semangat, karena yang pertama saya memilih media pembelajaran yang menarik dibandingkan ketika sebelum menggunakan media pembelajaran, terus memilih model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter materi, karakter siswa. Siswa itu kebanyakan tidak antusias, tidak ada keaktifan. Tapi dengan menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan, yang saya mendesain, memilih model pembelajaran, memilih media, metode, yang di sini pasti untuk media ini, bagaimana saya mendesain media pembelajaran dengan menggunakan video-video YouTube. Yang berikut, mendesain media pembelajaran melalui PowerPoint text. Karena di dalam PowerPoint text itu banyak ada gambar-gambar yang menarik. Jadi ketika proses pembelajaran itu anak lebih ada semangat dan ada peran aktif. Yang berikut juga ada metode yang saya gunakan itu adalah metode diskusi. Dan diskusi di sini yang selama ini ketika belum ada pemilihan media dengan model dan metode, kebanyakan siswa itu dibuat itu, kadang siswa yang kita bagikan itu siswa yang homogen, dan siswa yang kita bagikan itu sama-sama yang kemampuannya bisa kita gabungkan satu kelompok. Tetapi ketika terjadi metode diskusi yang digunakan itu, siswa yang mana saya bagi, oh siswa ini yang mampu dan yang kurang mampu itu saya gabungkan satu kelompok, sehingga yang mampu itu dia menjadi tutor sebaya. Ketika dia menjadi tutor sebaya, maka dia yang selama ini dia jadi diam, dengan sendirinya dia aktif dan dia mau seperti teman yang tadi seperti tutor sebaya. Baik, itu dari saya. Baik, ini luar biasa memang. Waktu itu saya melihat, menyaksikan bahwa memang sangat luar biasa, pembelajarannya sangat menarik. Yang menurut saya Ibu, kira-kira dampaknya bagi siswa itu menurut Ibu sudah maksimal atau ada hal yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin di sini yang ada kekurangan saja mungkin sama tambahkan itu, saya mendesain yang PowerPoint-nya itu yang lebih menarik lagi. Dan mungkin saya melihat juga kekurangan itu ada waktu juga, karena kadang ketika saat proses diskusi itu juga kebanyakan waktunya habis karena siswa dia lebih peran aktif untuk menjawab pertanyaan, maka kita tidak lihat lagi waktu, sehingga ketika terjadi evaluasi akhir itu kadang waktunya juga kurang karena waktunya sudah terpakai banyak di proses diskusi. Sampai ini kan sudah baik.
luar biasa yang kita lihat seperti itu. Memang saya banyak hal juga saya pelajari dari ibu, karena memang bukan baru hari ini menjadi guru sudah sangat luar biasa. Ketika saya datang juga ibu sudah mengajar memang di sini, sudah menjadi seniornya saya. Hanya ini kita saling memberikan masukan supaya setiap hari kita semakin berkembang. Memang hal-hal itu yang saya belum lihat, mungkin saya tambahkan mungkin ditambahkan sedikit soal speakingnya lebih bisa, sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Anak-anak tidak merasa bosan. Sangat luar biasa ibu, mudah-mudahan ke depan semakin berkembang gitu yang saya